Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal UTS dari mata kuliah program linier, di mana soalnya itu dicari nilai XY, di mana nilai Z-nya itu sama dengan 5X ditambah 7X dan bernilai maksimum. Dan daerah penyelesaiannya itu ada 5X ditambah 4Y kurang lebih sama dengan 20, dan 5X dikurangi 4Y kurang lebih 20, dan 4X ditambah 5Y lebih dari sama dengan 20, dan Y kurang dari sama dengan 3, dimana nilai X nya itu XY dan lebih besar dari 0, lebih sama dengan 0. Sehingga pertama-tama kita buat grafik fungsinya. Jadi seperti ini. Jadi ini grafik fungsi yang telah saya buat dari persoalan yang tadi gitu, dimana garis yang biru ini itu merupakan daerah penyelesaian dari 5X ditambah 4Y kurang lebih sama dengan 20. Sedangkan yang ini garis yang sejajar dengan sumbu X, yaitu garis daerah penyelesaiannya itu 3Y kurang lebih sama dengan 3 gitu. Dan sedangkan yang ini yang merah, yaitu daerah penyelesaiannya itu 4X ditambah 5Y lebih dari sama dengan 20. Sedangkan yang ini yaitu 5X dikurangi 4Y kurang lebih sama dengan 20. Nah, yang hitam ini merupakan garis bantu untuk mempermudah kita dalam penyelesaian soal program linear dengan menggunakan metode grafik itu. Dimana sih kenapa sih ini persamaan garis ini itu diambil dari nilai Z sama dengan 5X dan 4Y. Nilai Z ini merupakan KPK dari 5 dan 7. Jadi kalau misalkan kita KPK nya 5 dan 7, maka nilai Z nya itu 35. Maka persamanya itu 5X ditambah 7Y sama dengan 35. Kenapa ini tandanya sama dengan? Karena ini adalah merupakan garis bantu, jadi tidak ada penyelesaiannya gitu. Nah, untuk mempermudah kita harus mempersiapkan penggaris untuk mensejajarkan garis bantu ini ke dalam daerah penyelesaian. Jadi daerah penyelesaian soal yang tadi itu ini ya, segitiga ini, daerah penyelesaian itu segitiga ini. Kenapa? Karena merupakan daerah yang memuat dari semua daerah penyelesaian itu. Jadi daerah ini kena, kalau misalkan garis ini garis daerah penyelesaian ini kena, dan garis ini penyelesaian kena. Jadi kita ambil daerah yang dikena atau dihasil semula dari daerah daerah penyelesaiannya itu. Kemudian kita ukur, lalu kita majukan, namun secara perlahan dan lurus ya, supaya kita tahu bahwa di mana titik yang terkena garis ini yang pertama gitu. Jadi garis yang kena pertama itu garis ini, kita
apa sih kita beri dengan P dan ini Q. Jadi titik potong antara ini T P dan titik ini potong ini adalah Q. Nah, ya penjelasannya itu. Kemudian karena untuk mencari nilai maksimum itu sendiri, dengan menggunakan metode grafik dan dibantu dengan garis jet itu mudah, yaitu dengan jika titik yang terkena pertama oleh garis jet, maka itu adalah maksimum. Oke. Dan sebaliknya gitu, bahwa garis yang terkena terakhir itu adalah bernilai minimum gitu, titiknya itu. Tadi titiknya itu sebelum ke sana, jika misalkan garis dari grafik ini misalkan terdapat suatu garis pembantunya itu di sini, sehingga untuk menentukan nilai maksimumnya itu kita ambil titik yang tersentuh terakhir. Tadi kalau misalkan dari sini itu ke bawah, maka kita ambil titik yang tersentuh pertama. Sedangkan jika garisnya di bawah atau berada di bernilai negatif, maka untuk menentukan nilai maksimumnya itu kita menggunakan titik yang tersentuh terakhir itu. Oke. Karena ini berada di atas dan arahnya itu ke bawah, pergerakannya itu ke bawah, maka kita menggunakan titik yang tersentuh pertama. Jadi kan tadi titik tersentuh pertama itu titik P, yaitu perpotongan antar garis Y kurang dari sama dengan 3 dengan garis X 5X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 20. Kita langsung saja cari nilai X dan Y nya gitu. Pertama-tama 5X ditambah 4Y kurang lebih 20, dimana nilai Y nya itu kurang lebih sama dengan 3. Kita ambil saja persamanya, yaitu 5X ditambah 4Y 20 untuk mempermudah kita untuk dalam pengerjaannya. Kemudian Y ini kita sama dengan 3. Jadi nilai Y sama dengan 3 ini kita substitusikan ke persamaan yang ini, persamaan yang satu, yaitu menjadi 5X ditambah 4, ini kita masukkan 3 sama dengan 20. Maka 5X ditambah 20, kan ini 4 dikalikan 3 itu 12, maka kita kedua ruas kita kurangi 12, 20 dikurangi 12, supaya untuk menghilangkan ruas ini, nilai yang ada di ruas ini, sehingga 5X 20 dikurangi 12 yaitu 8, maka nilai X yaitu 8/5. Nah, setelah kita maka titik potong nilai P nya itu adalah 8/5,3 titik potongnya itu. Kemudian kita cari
titik potong antara garis 5x ditambah 4y kurang lebih sama dengan 20 dengan 4x ditambah 5y lebih besar dari 20 gitu. Ini kita sama, yaitu menggunakan substitusi dan eliminasi untuk memudahkan kita. Kemudian samanya itu 5x ditambah 4y kurang lebih sama dengan 20 dan 4x ditambah 5y lebih besar dari 20. Kita anggap ini sama dengan 5x tambah 4y 20, 4x ditambah 5y dengan 20. Lalu kita kalikan ini 4, ini 5, supaya nanti pas dieliminasi nilai x nya itu akan 0 atau habis. Maka kita operasikan 5x dikali 4 20x ditambah 16y ditambah 20 dikali 4 80. Kemudian 20x ditambah 25y sama dengan 100. Lalu kita eliminasi 0 ditambah negatif 9y ditambah negatif 20. Maka nilai itu 20/9. Setelah kita mendapatkan nilai y nya itu 20/9, kita substitusikan bebas gitu, mau ke persamaan ini mau ke persamaan ini. Kita substitusikan ke persamaan ini saja ya, yang 5x. Kita substitusikan 5x ditambah 4, si y nya ini kita substitusikan, yaitu dikali 20/9 sama dengan 20. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 9 supaya pecahan di nilai y itu akan hilang, itu akan habis, yaitu 9 kali 5 45 ditambah 80, ini x, 99 kali 20 100. Maka kedua ruas kita kurangi dengan 80. 180 dikurangi 80, maka x nya itu 100/45, atau kita bagi 5, 20/9. Jadi sama ya nilainya itu. Kemudian kita setelah kita dapatkan titik potongnya itu yang tersentuh pertemanan itu, pertama titik potongnya itu yaitu 8/5,3 dan 29,29. Lalu kita substitusikan ke persamaan z, yaitu z nya itu z sama dengan 5e ditambah 7y. Lalu kita masukkan yang ini, titik potongnya ini 5 dikalikan dengan 8/5 ditambah 7 dikalikan 3, maka 5 coret, kemudian 8 ditambah 28 21 maka 29.
titik potong ini 29. Kemudian titik potong yang kedua yaitu 25 dikali dengan 20/9 ditambah 7 kali 20/9. Maka kita operasikan 100/9 ditambah 140/9, lalu 140 ditambah 100 yaitu 240/9. Kita bagi kedua yaitu dengan 3, yaitu menjadi 80/3. Jadi titik potong itu yang 8,3 itu nilainya itu 89, sedangkan yang ini titik potongnya itu 20/9, 20/9 itu 80/3. Maka nilai maksimumnya itu berada pada titik yang ini. Jadi X-nya itu nilai X-nya itu 8/5 dan Y-nya itu 3. Jadi nilai maksimum untuk persamaan yang ini yaitu X-nya itu X sama dengan 8/5 dan Y-nya itu sama dengan 3. Itu pembahasan nomor 1. Baik, kita lanjutkan kembali ke pembahasan soal UTS nomor 2, yaitu dari mata kuliah program linier. Tadi soalnya terdapat dari cuplikan yang tadi. Jadi diketahui bahwa kapasitas mesin pertama itu 1600 jam dan kapasitas mesin 2 yaitu 1800 jam. Kemudian dari kapasitas ini tidak boleh melebihi dari kapasitas yang tersedia gitu. Jadi tidak boleh lebih, boleh lebih. Maka tanda dari pertidaksamannya yaitu kurang sama dengan. Jadi yang akan dipakainya itu tandanya itu kurang dari sama dengan. Nah, dari produk yang akan dihasilkan dari pengusaha batu mulia, yaitu misalkan produk batu mulia yang pertama yaitu dihasilkan dengan menggunakan yang mesin pertama yaitu 2 jam dan mesin kedua yaitu 4 jam. Sedangkan untuk produk yang kedua batu mulianya itu membutuhkan waktu 6 jam pada mesin pertama dan 2 jam untuk mesin yang kedua. Nah, tujuannya yaitu jika dijual gitu si batu mulia itu, maka harga jualnya itu satu dari jenis batu mulia itu antara 30 US dollar dan 80 US dollar. Ini tujuannya ya. Nah, maka yang ditanyakan yaitu keuntungan pengusaha secara maksimum yang didapatkan jika kurs dolar itu seharga 13.100. Nah, yang pertama kita menggunakan metode aljabar. Menggunakan metode aljabar yaitu mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Jadi kita tabel ini kita ubah ke dalam pertidaksamaan menjadi 2x ditambah 6y. Kita misalkan produk 1 itu kita x ya supaya mudah, dan produk 2 itu y. Kemudian
kurang sama dengan 1600. Yang keduanya persamaannya itu 4x ditambah 2y kurang dari lebih sama dengan 1800. Kemudian fungsi z-nya itu atau tujuannya itu yaitu 30x ditambah 80y. Nah, kan tadi saya katakan bahwa menggunakan metode aljabar dalam program linear ini yaitu mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel s, yaitu kita ubah menjadi 2x ditambah 6y ditambah s1. Kita variabel yang pertama, persamaan yang pertama sama dengan 1600. Yang kedua adalah 4x ditambah 2y tambah S2 sama dengan 1800. Lalu z-nya juga akan berubah, fungsi z-nya itu menjadi 30x ditambah 80y ditambah s kali 0 ditambah S2 kali 0, dimana S2 kali 0 ini karena nilai S1 dan S2 itu tidak ada harganya gitu. Jadi gitu. Nah, untuk menentukan penyelesaian dasar dari metode aljabar ini kita menggunakan rumus kombinasi, yaitu jumlah variabelnya itu kan x, y, dan s1, s2. Kita tulis di sini ya, s1 x, y, s1, s2 lebih dari sama dengan 0. Itu syaratnya bahwa jumlah itunya 4 permutasi dibagi dengan jumlah persamaan yaitu 2 kurung jumlah variabel dikurangi jumlah persamaan permutasi, sehingga jumlah kombinasinya itu ada 6 kombinasi persamaan. Nah, dari 6 kombinasi ini setiap kombinasi memiliki 2 variabel, yaitu dengan cara jumlah dari variabel dikurangi jumlah persamaan, itu untuk menentukan berapa sih variabel yang harus digunakan dalam penyelesaian dasarnya itu. Nah, kita langsung saja ke penyelesaian untuk kombinasinya atau penyelesaian dasarnya. Yang pertama, misalkan kita x dan y nya itu misalkan nilainya 0, maka persamaan yang pertama ini yaitu menjadi S1 sama dengan 1600, S2 nya itu sama dengan 1800. Maka kita masukkan ke fungsi z, yaitu kita beri identitas yaitu z1 ini sama dengan 30 kalikan 0 karena nilainya 0 ditambah 80 kali 0 ditambah 1600 dikalikan 0 ditambah 1800 dikalikan 0. Maka hasilnya Z1 itu 0. Nah, kita lanjut ke kombinasi yang kedua. Kombinasi yang kedua yaitu misalkan X sama dengan S1 sama dengan 0, maka masukkan ke dalam persamaan yaitu menjadi 6Y sama dengan 1600, dimana Y nya itu Y nya itu 1600 dibagi 6 atau hasilnya 800 dibagi 3. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua yaitu karena x nya dan s1 nya 0, maka 2y ditambah s2
sama dengan 1800. Maka kita masukkan 2 dikalikan dengan 800 per 3 ditambah S2 ditambah 1800 sama dengan 3S2 sama dengan 1800 dikurangi bukan 1800, ini 5400. Kenapa 5400? Karena dikalikan 3 ya, supaya untuk menghilangkan pecahan di nilai X nya, di nilai Y nya, yaitu 10 dikurangi 16.000, maka S2 nya itu 3800 dibagi 3. Maka kita masuk ke Z nya itu, maka kita ganti lembar yang baru. Z nya itu 30 kalikan 0 ditambah 80 dikalikan dengan 800 dibagi 3 ditambah 0 kalikan 0 ditambah S2 nya itu 3800 dibagi 3 kalikan 0, maka hasilnya itu sekitar 21.333,3, sekitar segitu. Kita lanjut ke kombinasi yang ketiga. Kombinasi yang ketiga yaitu nilai X sama dengan S2 sama dengan 0, dimana nilai persamanya itu menjadi 6X ditambah S1 sama dengan 1600 ditambah, lalu persamaan keduanya menjadi 2Y sama dengan 1800, sehingga didapatkan nilai Y nya itu 900. Kita substitusikan Y sama dengan 900 ini ke dalam persamaan ini menjadi ini Y ya, ini Y. Jadi 6 dikalikan 900 ditambah S1 sama dengan 1600, maka S1 nya itu sama dengan 54 dikurang 1600 dikurangi 5400, yaitu sekitar negatif 3800. Karena nilai S1 itu negatif, maka untuk Z tilu itu tidak dihitung karena bersifat fleksibel. Oke, kita lanjut ke kombinasi yang keempat, yaitu Y sama dengan S1 sama dengan 0. Lalu untuk persamaan pertamanya itu kita dapatkan bahwa 2X sama dengan 1600, maka nilai X nya itu sama dengan 800. Lalu X yang persamaan keduanya yaitu didapatkan 4X ditambah S2 sama dengan 1800. Maka kita substitusikan 4 dikalikan 800 ditambah S2 sama dengan 1800, maka S2 itu didapatkan 1800 dikurangi 3200, yaitu negatif 4400. Karena nilai S2 itu negatif, maka untuk Z4 itu tidak dihitung. Lalu untuk Z kombinasi yang kelima atau Z5,
Untuk Z5 itu kombinasinya itu yaitu Y sama dengan S2 sama dengan 0. Langsung saja untuk persamaan pertamanya itu 2x ditambah S1 sama dengan 1600. Lalu yang kedua itu 4x ditambah 1800, maka x nya itu sama dengan 1800 dibagi 4 yaitu hasilnya 450. Nah, x hasil ini disubstitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu 2 kalikan 450 ditambah S1 dan 1600, maka didapatkan di sini didapatkan bahwa nilai S1 nya itu 1600 dikurangi dengan 900, maka hasilnya 700. Lalu kita substitusikan ke fungsi Z, yaitu 30 dikalikan dengan 450 ditambah 0 kalikan 0 0 kalikan dengan 80 dikalikan dengan 0, terus S1 nya itu ditambah 700 dikalikan dengan 0 kalikan dengan 0, maka didapatkan 45 yaitu 5 bawah 1 13. Jadi nilai Z3 ini yaitu sekitar 13.500. Untuk Z2 nya untuk Z6 yaitu kombinasinya itu S1 sama dengan S2 sama 0, dimana didapatkan persamaannya itu 2x ditambah 6y sama dengan 1600, yang keduanya itu 4x ditambah 2y sama dengan 1800. Untuk persamaan pertama kita kalikan dengan 2 dan persamaan yang kedua kita kalikan 1 supaya nilai ini akan habis gitu. Maka kita operasikan 4x ditambah 12y sama dengan 3200. Lalu yang kedua 4x ditambah 2y sama dengan 1800. Maka kita operasikan yaitu habis 10y 1400, maka y yaitu 1400. Lalu kita substitusikan untuk mendapatkan nilai x nya itu ke dalam persamaan yang kedua saja ya. Misalkan 4x ditambah 2 y nya kita substitusikan yaitu 140 sama dengan 1800. 4x 1800 kedua ruas kita kurangi dengan 280, maka 4x itu sama dengan 1520, maka x itu sama dengan 380. Lalu kita masukkan ke dalam nilai fungsi Z, yaitu 30 dikalikan dengan berapa ini 380 ditambah 8
80 dikalikan 140 ditambah 0 kalikan 0 ditambah 0 kalikan 0, maka kita 4 11 tambah 2 buat 3 buat 2 terus gitu kan 11.200, maka didapatkan itu itu 22.600, maka ini merupakan Z6. Jadi Z6 itu merupakan nilai maksimumnya. Jadi titik maksimum dari persoalan yang tadi yaitu titik maksimum X nya itu yaitu 380 dan Y nya itu 140. Oke, kita lanjut ke metode apa sih? Metode simplex. Kita lanjut metode simplex. Untuk metode simplex itu sendiri saya sudah membuatkan bagannya, atau misalkan di sini ada nilai untuk kolom ini untuk nilai jumlah dari kapasitas dari mesin itu sendiri, dan sini adalah satuan dari produk yang dihasilkan, suatu proses yang dihasilkan untuk membentuk satu batu mulia, dan seperti itulah. Lalu kita pastikan saja ya langsung secara supaya untuk mempersingkatkan waktu gitu. Untuk mengisi ini, kolom yang ini kita kalikan CB dengan B, yaitu 0 kalikan 1600 ditambah 0 dikalikan 1800, maka 0 kalikan 2 0 dikalikan 4 dikurangi 30 menjadi negatif 30. 0 kalikan 6 0 dikalikan 2 0 dikurangi 80, jadi negatif 80. Ini 0, ini 0. Lalu untuk menentukan titik utama atau titik angka, yaitu menggunakan, maka ini nilai Y ini akan masuk dan akan menggantikan antara S1 dan S2. Nah, untuk mengetahui penggantian S1 atau S2 ini, kita kalikan antara nilai B ke nilai Y gitu. Yaitu kenapa kelupaan kenapa nilai yang ini gitu negatif 80 yang diambil, karena untuk nilai karena yang diambil itu nilai yang paling kecil gitu. Lalu kita kalikan 6.400 dengan bukan 6.400 tapi dibagi ya, dibaginya itu jadi 1000, terus dibagi 6, kemudian 1800 dibagikan dengan 2 yaitu 900, maka S1 ini akan keluar, S1 keluar. Nah, maka kan di sini Y masuk dan S1 keluar, maka untuk 6 ini merupakan titik angka gitu, titik angka. Jadi untuk
bisa untuk mengatur OBH-nya nantinya untuk supaya menjadi plus matrik OGH gitu kalau itu. Lalu untuk ini bernilai 1, maka untuk barisan yang pertama kita dibagi dengan 1/6B1 untuk menjadi satu utama di sini. Kemudian untuk yang kedua, baris yang kedua kita gunakan B2 dikurangi 1/3 B1 supaya untuk menghasilkan nilai 0 dari tabel yang di sini, yang kolom di sini. Sehingga kita langsung operasikan. Jangan lupa Y masuk 80, Y ini dibagikan 6 jadi 1600 dibagi 6 atau 800, lalu ini 1/3, lalu 1 ini 1/6 0, maka ininya 0, S1 ininya tetap ini berubah B2 bentar. B2 untuk ini B2 1800 dikurangi 1/3 dikalikan dengan 1600, maka didapatkan 3800/3. Kemudian ini 4 dikurangi 1/3 dikalikan 2 yaitu 10/3. Kemudian ini 0, ini 0, ini menjadi bukan 0 namun negatif 1/3. Menjadi negatif 1/3. Kemudian untuk yang ini 1, lalu kita operasikan untuk mengisi yang ini, yang kolom yang di bawah yaitu 0, ini 80 dikalikan 1600 dibagi 6 yaitu sekitar 21.333,33. Kemudian ini 80 dikalikan dengan 1/3 dikurangi 30 menjadi sekitar 10/3. Kemudian ini 0, lalu ini sekitar 13,33. Kemudian ini 0, lalu karena ini negatif maka X ini masuk, X masuk, dan ini kita kalikan, kita bagikan 1600/6 dibagi 1/3 yaitu sekitar 800, lalu ini sekitar 3.380, maka ini X masuk dan E1 keluar. Lalu karena ini menjadi satu utama, karena kan ini barisan ini dan barisan ini, maka ini akan menjadi satu utama.
Nah, satu utama ini kita harus menjadikan satu dengan cara dibagi dengan 3/10 dikalikan dengan 3/10 B2. Lalu yang ini kita kalikan B1 dikurangi 1/10 B2 supaya untuk menghasilkan 0 di sini. Lalu kita operasikan ini, jangan lupa 80 X data dari X masuk 30 Y X, B nya kita operasikan B1 1600 per 6 dikurangi dengan 10, jadi 330 320 dikurangi bentar. Nah, jadi nilai ini itu hasilnya itu 140. Lalu yang ini X 3800 per 3 dikali dengan 3/10 yaitu menjadi 380. Kemudian ini menjadi 0, ini 1, ini 1, ini 0. Kemudian yang ini menjadi 1/6 dibagi dengan dikurangi dengan 1/10 10, 5, 6/30 yaitu 1/5 0. Kemudian yang ini menjadi negatif 10, negatif 1/10, dan ini menjadi 3/10. Maka kita operasikan 80 dikalikan dengan 140 yaitu sekitar 11.200 ditambah 30 dikalikan dengan 380 yaitu sekitar 11.400, yaitu jadi kalau kita tambahkan menjadi 22.600 untuk nilai ininya. Kemudian untuk ini 0, ini 0, ini menjadi 16 dikurangi dengan 3 ditambah dengan 3 itu 13. Lalu ini 0, 39. Jadi untuk nilai maksimumnya itu yaitu 22.600 US dollar. Nah, jika untuk mendapatkan keuntungan namun kursnya itu sekitar 13.100, maka keuntungan yang didapatkan adalah sekitar 2 sekitar 29 juta
29.660.000 atau RP nya itu 29 60 600 6 juta bukan oke, LP nya itu sekitar 2.900.060.000 rupiah. Gini ya gitu, sekitar segini. Jadi keuntungan pengusaha Batu Mulia itu mendapatkan 2.290.060.000 rupiah. Sekian pembahasan dari soal UTS tahun 2019. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.